Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kita akan mereview lagi sebuah produk yang ya kebetulan ini produknya mungkin bukan yang tipe baru sekali, tapi ini lumayan lah bisa kita review ya teman-teman. Ini adalah produk DMR, Baofeng DMX ya, Baofeng DMX. Seperti apa barangnya nanti kita akan review sama-sama. Dan mungkin karena ini DMR, ya kita nggak banyak-banyak reviewnya ya. Paling kita akan tes untuk kualitas kekuatan resip DMR dan mungkin pancarannya berapa watt ya. Karena kalau untuk DMR mesti ada jaringan yang harus kita tuju gitu ya. Kalau antara radio sih sudah nggak masalah ya, sudah bisa Anda lihat di review-review saya sebelumnya sih ada semua untuk DMR ya. Tapi kalau ini kita review singkat-singkat saja supaya Anda bisa tahu seperti apa DMR DMX ini ya. Karena saya juga punya DMR yang lain ya. Mana ya? Nih. Ini juga Baofeng ya, sama. Ini juga Baofeng 1702. Kalau yang ini adalah yang DMX versi di atasnya 1702. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Apakah ada peningkatannya lebih baik atau justru ada penurunan. Tapi yang jelas kita akan coba aja. Oke, jangan kemana-mana. Sebelumnya kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman udah nonton ngopinya. Ya teman-teman, jadi nanti pasti ada pertanyaan, kenapa mic-nya ganti lagi ya? Mic-nya ganti lagi, mic-nya kembali lagi ke seri asal ya. Karena ternyata untuk mic wireless tidak cocok untuk vokal saya ya. Kalau untuk outdoor mungkin cocok ya. Kalau untuk di ruangan seperti ini kayaknya untuk mic wireless belum kita butuhkan untuk dipakai ya, karena saya coba berkali-kali saya setting, belum ada yang pas ya, belum ada yang pas untuk kualitas modulasinya. Jadi kalaupun itu pas, suaranya kecil ya. Tapi kalau itu suaranya bagus, ya ada sedikit distorsi yang mungkin tidak kelihatan. Tapi kalau saya sih, kalau kita dengerin pakai headphone kelihatan gitu ya. Oke, kita langsung aja review teman-teman ya, nggak usah banyak ngomong-ngomong. Langsung kita buka Baofeng DMX kali ini. Ini sebenarnya DMX 1702 juga. Kalau yang ini, oke teman-teman, ini dia Baofeng DMX yang ada di depan kita. Kita buka ya teman-teman, kita buka untuk boxnya. Nah, ini dia kita dapat buku petunjuk kartu garansi. Kita dapat kartu garansi. Kemudian kita dapat HT-nya. HT-nya seperti ini teman-teman ya. HT-nya seperti ini. Baofeng DMX ya. Baofeng DMX. Di sini tertulis 5 watt, kurang dari 5 watt. 136, 174, kemudian 400 sampai 470 ya. Oke. Kemudian kita dapat baterai 2200 mAh. Dia di sini kapasitasnya 2200, kemudian 16,28 watt hour ya. Ya, cukup lah ya. Seperti itu. Kemudian dapat antenanya. Dapat antena. Ini sama dengan yang DM1702 ya. Kita dapat antenanya. Kemudian ini dapat kabel program untuk DMR. Jadi kalau Baofeng itu beda ya untuk kabel DMR-nya sama yang kabel Baofeng biasa, yang bukan DMR itu beda. Jadi ini dikasih ya. Nah, ini dari CME ya. Nggak tahu kalau dari Baofengnya apakah memang dapat ini apa enggak. Ini yang dijual di toko CME, Cahaya Makmur Elektronik ya.
Oke, terima kasih buat CME sekali lagi ya, udah minjemin barangnya ya. Kemudian ini ada desktop chargernya seperti ini. Kemudian ada adapternya. Apalagi ada buku petunjuk di bawah sekali ya. Oh ya, buku petunjuknya paling bawah. Ada tali juga ya. Ada tali ini, buku petunjuk DMR Tier True to Slot. True slot maksudnya. Ya, seperti itu. Di sini ada spesifikasinya nggak ya? Coba kita lihat ya spesifikasinya di belakang. Ya, low-nya 1 watt. Low 1 watt, kemudian high-nya 5 watt ya. Mungkin ini analog ya. Kalau digital biasanya nggak sampai segitu ya. Nanti kita tes saja. Dapat talinya juga itu ya. Nanti kita akan tes untuk powernya. Karena ya kalau namanya digital itu biasanya tidak sebesar analog powernya. Ya tidak sebesar analog ya. Oke, kita taruh dulu aja untuk pernik-perniknya ini. Ya lumayan dapat kabel ya. Kabel ininya, programnya ya. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita mau review untuk radionya. Oke, kita pasang dulu baterainya ya teman-teman. Kita pasang baterainya untuk DMX Baofeng DMR ini ya. Kita pasang, kita dorong aja. Ini kita pasang. Oke. Untuk DMX ini di samping sisi kiri itu ada tombol PTT, kemudian ada tombol shortcut atas bawah ya, ada 2 tombol shortcut. Kemudian di sini tombol PTT-nya ada lingkaran orange-nya ya. Lumayan bagus ya. Jadi ini ada peningkatan. Ini pakai plastik, sebelumnya pakai karet nih. Nah, ini yang DM1702 masih pakai karet nih. Ini juga pengaruhnya nanti di tahan lamanya ya, tahan lamanya cepet rompol gitu ya. Ya terutama di sini juga nih ya, cepat rompol. Jadi kalau yang 1702 masih bagus ya. Ya rompol juga sama aja. Jadi yang ini yang punya saya yang 1702 ditarik malah lepas. Ya begitulah. Kalau yang karet ya ternyata benar-benar lepas, makanya ini saya nggak mau buka ini. Oke, seperti ini penampakannya. Kemudian yang di tombol knob yang sebelah kiri atas ini on off sama volume. Kemudian ada lampunya nggak ada lampunya teman-teman, nggak ada lampunya. Yang DMX yang DM1702 masih ada lampu, ini nggak ada, sama sekali nggak ada lampunya. Oke, kemudian antena. Di sini antenanya menggunakan seperti Baofeng yang analog ya, SMA female, antenanya SMA female, sementara konektor yang di radionya adalah SMA male. Oke, kita tutup aja. Sekarang kita hidupin radionya ya, ya seperti itu. Dan di sini asiknya untuk yang DMX itu langsung bisa kita rubah frekuensinya di sini dari depan ini ya. Kalau yang DM1702 harus masuk ke menu, kalau ini enggak. Jadi ini ada shortcut, ini saya coba pencet. Nah, ini shortcut yang ini untuk pindah atas bawah ya. Ini yang atas, kalau D ini berarti digital, yang bawah ini analog. Jadi kalau misalnya kita mau ke atas, kita mau setting yang digital, mau frekuensi berapa ya kita tinggal ketik aja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau misalnya di sini 146960 seperti itu. Nah, sudah. Kemudian ini kalau nggak salah, oh ini nggak ada shortcut, ini belum diisi. Kalau yang lama, oh bukan, itu masih audionya.
Jadi untuk tekan lama untuk melihat indikator baterai ya, baterainya high. Oke, teman-teman, jadi kalau kita mau setting digital itu nanti bisa ya. Di sini ada menu. Nah, ini kalau kita udah ngisi kontak ya, di sini ada kontak itu macam-macam ya. Kemudian new contact, kemudian manual dial ya. Kemudian di sini ada scan. Nah, ini tombolnya lumayan empuk ya, lumayan empuk. Jadi ada peningkatan dibandingkan yang 1702 ini. Jadi 1702 ini dia agak keras ya, agak keras. Ya, ini sama-sama ada waktunya, time-nya. Ini time-nya belum di setting ya. Oke. Terus menunya tadi ada scan suite, kemudian ada message. Nah, ini kalau kita mau ngirim pesan, inbox, quick text, dropbox, delete. Nah, ini nanti yang seperti ini nanti Anda bisa nonton di video saya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak lagi pertanyaan, karena untuk DMR ini memang settingannya banyak. Ini rata-rata menggunakan komputer ya. Kemudian di sini call log. Ya, call log. Di sini call log ada miss call ya, answer. Jadi semua yang sudah terlog dia akan tersimpan di sini. Kemudian setting. Nah, setting di sini ada radio setting. Ini ada talk on. Kemudian tunes. Tunes ini silent, key tune, low power tune, message tune, private tune, group call tune, channel notify. Oke. Terus TX power, high dan low. Ini cuma ada dua, high dan low. Ini kita set ke low dulu aja. Kemudian backlight. Backlight ini hanya always dan timer. Kemudian habis backlight itu ada BLT time delay. Nah, time delay-nya kita naikin coba ya, supaya nggak terlalu cepat. 15 detik lah. Oke. Kemudian scale, di sini ada normal, ada tight. Normal berarti agak terbuka, tight itu berarti agak ditutup scale-nya ya. Intro screen. Intro screen mau pakai chart string atau picture. Picture berarti kita bisa input picture di sini ya, tapi dengan program tentunya. Keylog. Keylog ini bisa keylog suite, bisa keypad delay time, bisa ya. Kemudian language bisa China, bisa English. Kemudian LED indikator on, indikator ini ya. Kemudian Fox suite kita off ya, karena kita belum pakai Fox. Kemudian gain level ini bisa diisi kalau kita pakai gain level. Clock, nah ini time, ini kita isi misalnya sekarang jam 10.54. Oke. Kemudian tanggal kita isi di sini 2023. Di sini bulannya berarti 07. Oh sorry, dia habis itu. Bentar, ini 3. Oke, di sini bulan 07. Di sini tanggalnya sekarang 21. Oke. Nah, kita keluar ya. Ini ada sudah nunjukkan di sini tanggal 21 Juli 2023 jam 10.54. Oke, itu tadi apa tadi tuh? Setting clock ya. Kemudian private call match on, kemudian group call match on juga karena supaya match ya. Record. Nah, record ini mau dihidupin apa dimatiin nanti bisa di setting ya. Kemudian GPS. Ini kayaknya GPS-nya nggak ada, tapi ya nggak tahu ya, ditulis on di situ ya. Ini GPS-nya nggak ada teman-teman, tapi ya nggak tahu nih. APRS. Ini kalau ada yang main APRS kali ya.
Ya, tapi saya pernah cek nggak bisa ya. Radio Info versinya aneh. Radio ID kalau kita sudah isi ya. Jadi kita perlu daftar radio ID. Jadi kita harus daftar radio ID untuk mendapatkan ID radio kita. Kita masukkan di situ ya. Jadi kalau DMR nanti harus ada ID radio yang kita ya, yang berlaku secara internasional. Oke, ini masih Radio Info yang satu version 02020022. Oke. Kemudian di sini program radio, ada time of timer, kemudian text contact, yang tadi color mode. Nah, ini color mode harus diisi sesuai dengan kode yang akan disamakan ya. Time slot juga harus sama. Kemudian radio ID harus diisi berapa. Kemudian udah itu aja ya. Program radionya hanya itu. Tidak terlalu banyak yang disetting kalau dari radio ini. Jadi kalau disetting dengan radio sih simpel-simpel saja settingannya, tapi ini harus lewat komputer sebenarnya. Nah, mumpung langsung kita ke analog, kita geser ke bawah, kita cek untuk seismograf apakah radio ini peka. Karena DMR juga harus peka karena powernya kecil ya, jadi harus bisa meresip dengan baik. Kita coba ya. Oke, dengan antena bawaan masih lumayan. Bofeng masih oke, masih bisa meresip dengan baik untuk di dalam ruangan ini. Sekarang kita tes dengan antena luar, apakah masih sanggup untuk meresip signal seismograf di luar. Kita coba ya. Kita coba langsung aja, jadi reviewnya langsung live. Cepat-cepat ya, kita masukin. Langsung masuk ke sini. Apa yang terjadi? Kita dengarkan. Volume udah berapa itu? Ya ternyata nggak bisa ya. Pakai antena luar langsung KO. Jadi radio ini artinya resipnya kurang sip ya. DMR itu harusnya sip ya. Kalau yang Alinco itu jos dah. Tapi ya namanya bopeng ya. Udah gitulah, pekanya di antena bawaan aja. Oke, setelah kita tes untuk meresip ya pekanya dengan antena bawaan. Nah, sekarang kita cek antena bawaannya, setelah itu kita cek powernya dan modulasinya. Antenanya di VHF terlebih dahulu, kita tes di VHF ya, start di 140 MHz, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, SWR-nya nggak ada yang dapat nih. Sebenarnya nggak ada yang didapat di atas dia. Jadi SWR-nya lumayan tinggi teman-teman, dia di atas ya. Paling rendah itu di frekuensi 146 tapi SWR-nya 2. Nah sekarang kita coba untuk di UHF-nya 430, stopnya 450. Kita tes apa yang terjadi. Nah UHF-nya bagus teman-teman. Jadi UHF-nya bagus, VHF-nya agak kacau. Jadi kalau ini DMR-nya bagusnya di UHF-nya. Oke, kita sekarang tes untuk modulasinya. Baru powernya ya. Jadi sekarang kita akan tes sesama bofeng. Yang ini DMX, yang ini DM1702 ya. Jadi DM1702 kita coba posisikan di analog ya, ini frekuensinya udah saya samakan. Ini di sini juga ya. Oke. Karena kalau yang bopeng ini harus diinput, jadi dia diinput tapi nggak keluar tulisannya di situ ya. Tapi udah sama. Kita tes dulu yang DMX ya teman-teman, kita coba DMX.
123 321. Ini kita menggunakan DMX. Ini menggunakan DMX. Kita pakai DMX. Ini tes 123 DMX. Oke, 123 321 kita gunakan DM1702, DM1702. Ini kita gunakan DMX. Wah, jauh teman-teman. Ternyata improvisasi impro apa ya namanya, perkembangannya. Jadi disempurnakan lagi Baofeng dengan DMX dan ternyata suaranya oke ya, jos. Jadi yang DMX ini suaranya lebih jos daripada yang DM1702 yang saya pakai ya. Ternyata ini lebih mantap. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes untuk kita akan tes powernya. Jadi ini ada, kita langsung aja, saya nggak bawa kabel, saya langsung aja di sini ya. Kita langsung konekkan ke sini. Ini sekarang kita pakai low. Jadi untuk yang digital dan analog low ya. Posisi low, dua-duanya udah low ya. Kita lihat powernya ya. Ini skala 5 watt. Udah skala 5 watt, kita coba PTT ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kalau di analog low-nya 2 watt. Low-nya 2 watt. Sekarang saya pindah ke digital. Ini ya, analog pindah ke digital. Kita lihat low-nya berapa? Low-nya setengah watt ya, dia bergetar-getar itu kalau digital ya, setengah watt. Oke, sekarang kita pindah ke analog lagi, ke analog, kemudian kita setting powernya, kita pindah ke high. Oke, yang digital juga kita pindah ke high. Oke, dua-duanya sudah high. Sekarang kita tes dulu yang analog berapa high-nya. Kita tes high dari analog. Ya, 5 watt kurang dikit. Ya, 5 watt ya. Ya, oke, 5 watt lah. Karena ini goyang-goyang, jadi 5 watt lah itu. Oke, 5 watt. Sekarang kita coba yang digital. Pasti di bawah ya, karena digital ya. Ya, 1 watt setengah. Sekali lagi. Ya, 1 watt setengah ya. Nah, itu 1 watt lah ya. 1 watt. Oke, teman-teman, jadi kalau digital memang seperti itu ya. Digital itu tidak seperti analog, powernya gede ya. Jadi tadi yang analog low-nya 2 watt, high-nya 5 watt. Kalau di digital dia low-nya itu setengah watt, high-nya 1 watt sampai 1 watt setengah ya untuk yang digitalnya. Seperti itu. Ini DMX ya, yang Baofeng DMX. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Baofeng DMX ya, yang barusan saja kita review. Dan ini adalah sebuah radio DMR yang mungkin nanti juga Anda butuhkan untuk komunikasi DMR, tapi untuk saat ini mungkin kalau Anda belum butuhkan, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah melihat review saya kali ini. Dan untuk settingan-settingan DMR itu ada di video-video saya sebelumnya ya. Nanti bisa dinonton aja, banyak kok ya. Cuman karena ini kita belum ada lainnya untuk kita cek ya. Jadi kita nanti mau cek ke repeater DMR, tapi nanti akan kita coba di lain waktu ya, karena ini waktunya udah mau Jumatan. Kita stop dulu dan nanti kita lanjut ke video-video selanjutnya. Dan nanti link pembeliannya akan saya sampaikan di deskripsi. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga sesuatu yang saya review kali ini juga bisa menjadikan referensi lagi untuk Anda menentukan sebuah pilihan, sebuah produk yang mungkin Anda butuhkan. Dan tentunya sekali lagi, produk yang baik atau sesuatu yang baik adalah sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan.
Kalau sudah tiga-tiganya pas, maka itu yang paling terbaik. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.